Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gustin Tiara Sandi dengan NIM 2013071010 dari Rombel 3 Bahasa Indonesia dari jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan cara membuat daftar pustaka. Sebelum kita beranjak ke contoh pembuatan dari kutipan langsung, tidak langsung, dan daftar pustaka tersebut, ada baiknya kita tahu apa itu daftar pustaka, apa itu kutipan langsung, dan apa itu kutipan tidak langsung. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang kutipan. Kalau kutipan itu merupakan pinjaman kalimat atau pendapat seseorang pengarang atau ucapan yang terkenal yang istilahnya terdapat dalam buku, majalah, jurnal, surat kabar, analogi, hasil penelitian, dan penerbitan-penerbitan lain. Nah, jika dilihat dari lebih jauh dari itu, menurut Prabawa tahun 2000 menyatakan bahwa tujuan dari pembuatan kutipan itu yaitu ada yang pertama sebagai barang bukti untuk menunjang pendapat penulis, yang kedua ada sebagai bahan bukti untuk membedakan antara pendapat seseorang tersebut dengan pendapat penulis, dan yang ketiga ada sebagai bahan bukti untuk perbandingan dengan pendapat penulis, dan yang terakhir adalah sebagai bahan bukti yang disanggah oleh penulis. Lalu, seperti yang sudah tertera pada Word, pada materi, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, yang mana kutipan itu dibedakan menjadi dua ini, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu merupakan kutipan yang langsung mengambil dari sumber asli tanpa mengubah bahasanya sedikit pun. Sementara itu, kutipan tidak langsung adalah kutipan yang hanya mengambil inti sarinya saja. Bahasa yang dituangkan dalam kutipan menggunakan bahasa dari penulis karya ilmiah itu sendiri. Dan untuk memperjelasnya, kita harus melihat contoh, yang mana contohnya seperti yang ada pada Word ini, pada materi. Kutipan langsung itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang mana kutipan yang pertama itu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Langsung saja kita ke contoh dari pembuatan kutipan langsung pendek. Nah, untuk kutipan langsung pendek, contohnya yaitu misal ini merupakan kalimat awalnya, subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai wajib pajak. Diana dan Setiawati tahun 2009 pada halaman 112 berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau bahan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Nah, dilanjutkan dengan yang lain, pajak penghasilan dikenal pada bla 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 bla. Oh ya, sebelumnya sebelum saya menjelaskan dari kutipan langsung pendek ini, memiliki teknik penulisan. Nah, teknik penulisan ini ada beberapa tahap, yang mana tahap yang pertama itu kutipan tersebut ditulis serangkai dengan teks. Yang kedua ada spasi kutipan menyesuaikan dengan teks, yang biasanya spasinya tersebut adalah 1,5 pada makalah atau proposal, sedangkan spasi 2 atau 2 spasi pada skripsi ataupun tesis. Lalu yang ketiga, memakai tanda petik 2 di awal dan di akhir kutipan. Nah, ini sudah memakai di awalnya itu sebelum wajib, dan setelahnya itu di setelah objektif. Lalu untuk penulisan nama belakang pengarang, tahun terbit,
dan halaman dari tempat mengutip, penulis nama, pengarang pada awal atau di belakang kutipan. Nah, ini pada contoh yang saya buat, saya menaruh nama dan tahun serta halaman dari kutipan pada awal kalimat, yang mana menurut jika dilihat dari sumber yang saya baca materinya dan yang saya buat contohnya itu sudah sesuai. Untuk yang di dalam garis atau kalimat kuning ini merupakan inti dari penulisan kutipan pendek. Lanjut ke kutipan langsung panjang. Di sini saya membuat contohnya pada kutipan langsung panjang, yaitu di samping itu terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh ahli. Nah, di Djajadiningrat tahun 2014 pada karyanya pada halaman 1 menyatakan definisi pajak adalah sebagai berikut. Nah, ini pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, dan ini bisa titik-titik ini artinya bisa dilanjutkan dengan kalimat-kalimat lain atau dengan kata-kata lain. Jika dilihat dari teknik penulisan dari kutipan panjang, yang mana teknik penulisan kutipan panjang itu yang pertama itu dipisahkan dari teks. Maksud dari dipisahkan dari teks itu ada di sini saya membuat sebagai berikutnya itu untuk kalimatnya itu pajak, dari kata pajak sampai umum itu berada di paragraf yang berbeda. Lalu spasi dalam kutipan adalah 1. Lalu dapat menggunakan tanda petik 2 atau tidak, atau bisa dikatakan opsional. Ini maksudnya untuk petik di depan pajak ini, di depan kata pajak ini, dan petik di setelah umum ini atau titik ini bisa dihilangkan, tetapi bisa juga dipakai. Itu tergantung dari pemakai. Jadi jika dilihat dari contoh yang saya buat dan teknik penulisan kutipan langsung panjang yang materinya diberikan oleh dosen, saya rasa ini sudah benar. Tadi itu merupakan kutipan langsung, sekarang kita lanjut ke kutipan tidak langsung. Untuk kutipan tidak langsung ini juga ada 2 jenis. Yang pertama ada kutipan tidak langsung biasa, dan yang kedua itu bersumber kutipan tidak langsung yang bersumber dari kutipan orang lain. Untuk contoh dari kutipan tidak langsung yang biasa, yaitu yang saya ambil contoh, dalam sebuah kantor pelayanan pajak, biasanya ada penggolongan wajib pajak besar. Kriteria penggolongan wajib pajak besar jika dilihat berdasarkan besarnya aset, modal omset, atau pembayaran pajak. Itu merupakan menurut Winarto tahun 2012 pada halaman 6. Nah, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan ingin membangun negara dengan kekuatan sendiri, maka tidak ada pilihan lain selain meningkatkan penerimaan pajak yang mana memberikan kontribusi yang cukup besar pada negara. Untuk kalimat yang saya beri warna kuning ini, yang ini, itu merupakan contoh kutipan tidak langsung. Nah, jika dilihat dari teknik penulisan kutipan tidak langsung, menurut tekniknya, yaitu yang pertama ada kutipan tersebut disatukan dengan teks. Maksudnya, disatukan dalam teks ini, dia berada dalam satu paragraf yang sama. Tidak dipisahkan, tidak disepertikan. Lalu, tidak juga diberi tanda petik, seperti ini, tidak. Dia disatukan dalam satu kalimat.
Tidak seperti ini, tidak seperti kalimat kutipan langsung panjang yang dibedakan menjadi berbeda beda paragraf, tetapi dia disatukan. Dia langsung nyambung seperti ini. Nah, lalu tanpa ada tanda petik dua ya. Lalu yang ketiga itu mencantumkan nama belakang, pengarang, tahun, dan halaman. Ini sudah seperti dari ini. Dan menurut teknik penulisan dan contoh yang saya buat itu sudah sesuai dengan materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung yang bersumber dari kutipan orang lain. Nah, pada kutipan ini, dalam pengertiannya, kutipan tidak langsung yang bersumber dari kutipan orang lain ini, seorang penulis kadang-kala bisa mengutip pendapat dari ahli atau dari buku ataupun teks lain karena tidak menemukan sumber asli dan pendapat ahli tersebut. Jika demikian, penulis haruslah mengemukakan tempat di mana ia memperoleh kutipan tersebut. Nah, dari contohnya, di sini saya mengambil contoh. Nah, titik-titik dalam contoh yang saya buat ini, yang di depan dengan ini, artinya itu ada di depannya itu kalimat atau kata-kata sebelum dengan, yang saya ambil dari dengan saja, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran. Rochman dalam Devano dan Purba tahun 2006 pada halaman 12 menyatakan pajak adalah iuran rakyat pada kas negara yang berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam sumber lain menyebutkan pengertian lain dari pajak yaitu bla 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 bla. Bisa dilanjut dengan kalimat lain atau kata-kata lain. Untuk dari pengertian dari kutipan tidak langsung yang bersumber dari kutipan orang lain yang artinya itu, ini kutipan yang saya buat ini dimiliki oleh kutipan tidak langsung yang bersumber dari kutipan orang lain yang saya buat ini sudah sesuai dengan materi yang sudah diberikan, yang mana ini merupakan pendapat dari Rochman dalam atau yang diginikan dalam oleh Devano dan Purba tahun 2006 dan, pada halaman 12. Nah, ini merupakan atau istilah itu ditumpuk pendapatnya itu ditumpuk dari misalnya dari pendapat si A, dia diambil oleh pendapat si B untuk diteruskan kepada si C. Ya, seperti itu. Diteruskan. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sendiri, sebelum saya menjabarkan contoh dari daftar pustaka yang saya buat, yaitu ada 3, ada daftar pustaka dari sumber jurnal, buku, dan internet. Kita harus tahu apa itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah daftar atau senarai yang ada dalam karya ilmiah yang misalnya ada pada makalah atau skripsi yang berisikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Lalu daftar pustaka itu memiliki fungsi atau sejumlah fungsi, yaitu yang pertama bisa menunjukkan bahwa tulisan itu bersifat ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan. Lalu menginformasikan bahwa karya ilmiah tersebut atau penelitian tersebut memiliki referensi dan akumulasi dari karya ilmiah orang lain atau terdahulu. Dan yang ketiga itu merupakan alat kontrol pada landasan teoritis atau tinjauan pustaka. Seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang harus termuat dalam daftar pustaka itu, di sini saya katakan itu setiap jika berbeda kita mengambil contoh daftar pustaka itu berbeda-beda hal-hal yang harus tercantum dalam daftar pustaka tersebut. Namun secara umum daftar pustaka memiliki
unsur yang istilahnya itu umum. Yang pertama itu ada nama pengarang yang dengan nama akhir diletakkan di depan, dan nama depan itu diletakkan bagian belakang yang dipisahkan oleh tanda koma. Misal, nama saya Mutiara Sandi. Namun, jika saya memiliki karya dan ditulis dalam daftar pustaka, ditulis itu bukan Mutiara Sandi, tetapi Sandi, Mutiara. Titik. Baru setelahnya itu ada tahun terbit. Tahun terbit dari karya yang dibuat tersebut. Lalu ada judul, ada tempat terbit, dan yang terakhir ada nama penerbit. Nah, langsung saja. Di sini saya membuat contoh dari daftar pustaka itu ada 3. Yang pertama ada jurnal, buku, dan internet. Untuk daftar pustaka jurnal ini, contohnya itu Astriani, Yenita, dan DKK. Nah, untuk DKK ini, jika misal seseorang atau karya tersebut dimiliki oleh banyak orang, lebih dari 2, maka untuk tidak mungkin kan kita buat semua dari anggotanya itu untuk ada di daftar pustaka. Kita bisa mengambil 2 di antaranya, Astriani misalnya, Yenita, dan DKK. DKK itu mewakili semua kawan-kawan yang ikut serta dalam penulisan karya tersebut. Lalu untuk tahunnya 2016. Lalu judul dari materi atau yang dia buat, jurnal yang dia buat itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Itu merupakan judulnya. Lalu ini merupakan tempat terbit. Tempat terbitnya itu ada di Jurnal Ekombis. Ini merupakan salah satu laman di internet yang berada pada volume 2 nomor 2. Nah, untuk halamannya itu pada halaman 136 sampai dengan 145. Itu jika untuk jurnal. Lalu untuk sumber buku, untuk penulisan contohnya itu saya memakai Sumirto Rochman DKK pada tahun 2001 tentang karyanya yang berjudul Pajak Bumi Bangunan edisi revisi Bandung, diproduksi di Bandung oleh Revtika Aditama. Seperti ini. Dan yang terakhir untuk sumber internet, saya memiliki satu contoh yaitu Wibowo Lanjar. Artinya itu jika saya membuat Wibowo, Lanjar, artinya namanya itu Lanjar Wibowo, yang pada karyanya yang terbit tahun 2018, judul karya yaitu Bela Negara Lewat Pajak. Karena ini diakses melalui link, maka bisa dituliskan dalam link, bisa dicantumkan linknya yang diunduh pada tanggal 15 Mei 2021. Itu merupakan sedikit penjelasan saya tentang kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan jurnal daftar pustaka. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kesalahan yang saya sampaikan, baik itu dalam materi, dalam pengucapan. Saya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Untuk itu saya tutup penyampaian materi saya dengan para Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.